Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru terasa suaranya ya, Masya Allah. Semangatnya tuh ya, apalagi barusan dari mudik ya, dari jalan-jalan silaturahim. Insya Allah mungkin ketemu dengan teman lama atau ketemu dengan keluarga yang tak pernah, sudah jarang berjumpa. Insya Allah mudah-mudahan semangat silaturahim itu masih terasa dan makin membuat kita menjadi semakin bersemangat dalam menjalankan kehidupan kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan memulai rangkaian acara kita pada hari ini dalam rangkaian acara iftitah pengajian dan juga dari halal bihalal. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan tentunya yang akan bersama kita di pagi menjelang siang ini ada Al-Ustaz Jaka Perkasa LCMAG dan juga ada Al-Ustaz Japriansa SPDI MPD yang akan berbagi hikmah kepada kita tentang nilai keutamaan Syawal dan juga dari memaknai halal bihalal. Yang kami muliakan juga dan yang kami banggakan para bunda-bunda soleha, wali murid TK, SD dan SMP Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Alhamdulillah kepada kegiatan hari ini terselenggara atas kerjasama Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Palembang dengan Kompas TV Palembang. Bapak Ibu yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, diiringi salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasul yang mulia Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir kelak mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan ayah bunda yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara kita pada hari ini diawali dengan pembukaan. Lanjut kita akan dengarkan untayan hikmah. Pertama nanti akan disampaikan oleh Al-Ustaz Japriansa dan juga yang dilanjutkan yang kedua dengan Ustaz Jaka Perkasa. Dan di akhir sesi akan dibuka sesi dialog tanya jawab kepada bunda-bunda yang mau mengajukan pertanyaan ataupun sharing, dipersilakan. Padahal kita awali rangkaian acara kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab ila hazihi niyah Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa auladihi summa jamil ahlil kubur wal anbiya wal mursalin wal ulama wal amilin summa khususun ila abaina wa ummahatina wa jaddatina wa asatizatina sa'ilalahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya kita akan dengarkan untayan hikmah. Pertama akan disampaikan oleh Al-Ustaz Japriansa SPDI MPD. Beliau ini sebagai koordinator keagamaan di SMP Islam Al-Azhar Kairo Palembang. Kita akan dengarkan untayan hikmah yang akan disampaikan oleh Ustaz Japri dan kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahaikum bitahiyatis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah jualan sehingga kita dapat berkumpul di Masjid As-Sabirin ini untuk melaksanakan
dalam kegiatan pengajian sekaligus halal bil halal di Sekolah Islam Al-Azhar Kairum Palembang. Semoga kegiatan ini dapat mempererat tali silaturahim kita di dalam ukhuwah Islamiyah, biar persaudaraan dalam Islam kita semakin kuat. Salawat beserta salam tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Sayyidil awalin wa Sayyidil akhirin, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya hingga pengikutnya sampai akhir zaman. Semoga kelak kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Para asatiz dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah setelah kita melaksanakan puasa Ramadan selama 1 bulan penuh yang penuh dengan menahan lapar dan haus dan hal-hal yang dapat membuat puasa kita jangan sampai menjadi sia-sia. Banyak sekali keutamaan-keutamaan yang harus kita laksanakan atau kita kerjakan. Keutamaan di bulan Syawal, sebelum kita masuk keutamaan bulan Syawal, kita harus tahu dulu apa bulan Syawal itu, apa artinya. Syawal itu berasal dari bahasa Arab yang berarti naik, ya, naik atau meningkat. Otomatis di bulan Syawal ini ibadah kita semakin meningkat. Seharusnya meningkat. Tapi kenapa di bulan Syawal ini kita di bulan Ramadan membaca Al-Quran sampai sehari sejuz, kadang bahkan lebih. Tapi di bulan Syawal ini kenapa tidak sampai sejuz lagi? Seperti iman kita itu menurun di bulan Syawal. Padahal 1 bulan penuh kita sudah ditempa untuk semangat dalam beribadah. Kenapa di bulan Syawal ini banyak orang yang ngajinya biasanya 1 hari sejuz, bahkan ada yang 2 juz dan seterusnya, tapi di bulan Syawal ini turun. Padahal di bulan Syawal ini harusnya ibadah kita meningkat. Jadi di bulan Syawal ini kita harus banyak introspeksi diri atau evaluasi diri kita. Kenapa di bulan Syawal ini banyak orang itu secara ibadah menurun? Di bulan Ramadan semangat sholat di masjid, sholat tarawih, sholat witir, dan sholat yang lainnya. Tapi ketika di bulan Syawal tidak lagi ke masjid. Mungkin semangat untuk ibadahnya menurun di bulan Syawal. Padahal seharusnya di bulan Syawal ini ibadah kita harusnya meningkat. Karena di bulan Syawal ini kita setelah melaksanakan bulan puasa Ramadan selama 30 hari, berarti kita amal ibadah kita meningkat dan insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita selama bulan Ramadan tersebut. Di 1 Syawal kita merayakan hari Idul Fitri. Idul Fitri itu artinya kembali suci atau kembali bersih. Seharusnya kita di bulan Syawal ini kembali seperti kertas yang tak bernoda, bersih. Seharusnya. Dan harusnya juga kita meningkatkan ibadah kita, baik dalam membaca Al-Quran, baik dalam sholat dan lain sebagainya. Harus lebih meningkat. Jadi salah satu keutamaan bulan Syawal yang pertama, kata Nabi, untuk menyempurnakan ibadah Ramadan. Bagaimana supaya ibadah Ramadan kita sempurna? Di bulan Syawal ini disunahkan untuk berpuasa selama 6 hari. Jadi faedah dari puasa Syawal 6 hari tersebut, kata Nabi, ganjarannya adalah mendapatkan pahala setahun penuh. Jadi kita puasa Syawal 6 hari itu mendapatkan pahalanya 1 tahun penuh. Jadi di bulan Syawal ini kita dianjurkan oleh Nabi untuk berpuasa. Jadi kalau kita di bulan Syawal ini tidak berpuasa,
maka rugi bagi kita tidak melaksanakan puasa di bulan Syawal ini. Cuma 6 hari, tapi ganjaran pahalanya itu selama 1 tahun penuh untuk melaksanakan puasa di bulan Syawal ini. Terus kata Nabi, keutamaan yang kedua, di bulan Syawal ini banyak orang bersilaturahmi. Biasanya di bulan Syawal, di hari Lebaran banyak yang mudik. Biasanya pulang kampung, ketemu orang tua, saudara. Itu fungsinya untuk bersilaturahmi itu, kata Nabi, untuk memperluas rezeki. Ya, dengan kita sering bersilaturahmi di bulan Syawal, maka rezeki kita akan Allah luaskan dan akan Allah berkahi, baik dunia maupun akhirat. Jadi sudah tradisi orang Islam, biasanya kalau di bulan Syawal ketika Lebaran biasanya banyak yang mudik. Biasanya juga banyak yang silaturahmi dari rumah ke rumah untuk bahasa Palembangnya sanjo ya, bersanjo-sanjo ya. Dari rumah ke rumah salaman, makan-makan ya, itu silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi itu akan memperpanjang umur kita. Insya Allah akan menjadi berkah dunia akhirat. Dengan silaturahmi insya Allah umur kita akan Allah panjangkan dan kehidupan kita akan menjadi berkah. Dan juga dengan silaturahmi kita akan banyak teman ya, banyak relasi. Kalau kita sering datang ke rumah teman, silaturahmi insya Allah relasi akan banyak dan juga dapat menjadikan kehidupan kita semakin berkah. Terus di bulan Syawal ini juga ada keutamaan. Jadi kalau orang yang berpuasa di bulan Syawal, dia akan mendapatkan 2 kegembiraan. Kegembiraan yang pertama ketika dia berbuka puasa. Jadi kalau kita puasa, ketika berbuka itu pasti senang enggak, Bu? Pasti bahagia kan? Ditunggu-tunggu. Kapan waktu maghrib. Jadi puasa di bulan Syawal itu ada 2 kegembiraan. Yang pertama ketika berbuka puasa. Ketika berbuka puasa tentunya kita sangat senang karena sudah seharian itu menahan lapar dan haus. Ketika berbuka puasa kita makan lagi. Itu satu kegembiraan orang yang berpuasa, baik itu bulan Syawal maupun bulan Ramadan. Yang kedua, kegembiraan yang kedua ya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Orang yang berpuasa berarti dia menjaga dirinya agar tidak melakukan hal-hal yang dapat menjadikan puasanya menjadi sia-sia. Jadi itulah keutamaan dari bulan Syawal. Yang pertama tadi ya kita dianjurkan untuk kata Nabi berpuasa selama 6 hari. Karena puasa 6 hari ini pahalanya selama 1 tahun penuh pahalanya. Dan yang kedua kata Nabi untuk menyambung tali silaturahim. Dengan adanya tali silaturahim insya Allah kita akan diberkahi umur kita, akan Allah panjangkan umur kita dan juga akan memperbanyak teman ya. Karena dengan silaturahim insya Allah umur kita akan Allah panjangkan, Allah berkahi dan juga kita akan banyak relasi, banyak teman. Ya, kita datang ke rumah keluarga kita, orang tua, itu dapat memperpanjang umur kita. Panjang umur dan juga berkah. Dan yang terakhir dengan puasa di bulan Syawal itu ada 2 kegembiraan tadi. Yang pertama bergembira ketika berbuka puasa dan yang kedua bergembira ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang berpuasa itu insya Allah hatinya akan terjaga dari hal-hal yang maksiat. Tentu kalau di bulan puasa kita tidak makan dan minum tapi juga menjaga lisan kita. Jangan sampai kita berpuasa tapi masih riba, masih ngomongin orang lain dan lain sebagainya. Jangan sampai puasa kita menjadi sia-sia. Mungkin itulah 3 keutamaan dari bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita untuk selalu meningkatkan keimanan kita. Jangan sampai semangat ibadah kita di bulan Ramadan hilang ketika Ramadan hilang. Tetap kita jaga keistiqomahan kita di ibadah kita di bulan Ramadan sama di bulan Syawal.
Jadi penentuannya di bulan Syawal ini kalau bagus, insya Allah 11 bulan yang akan datang akan bagus. Jadi agar kita istiqomah hati kita selalu bacakan doa ya muqallibal qulub tsabit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Jadi kita minta sama Allah agar hati kita Allah mantapkan selalu di dalam agamanya Allah. Jangan sampai Allah memalingkan hati kita dari hal-hal yang dapat membuat keimanan kita menjadi turun. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menjadi hikmah bagi kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Desi. Yang saya mau tanyakan, ada nggak kejadian-kejadian istimewa di bulan Syawal mungkin pada zaman Rasulullah atau sahabat yang bisa kita contoh gitu di zaman sekarang? Misal pernah dengar tuh kayak menikah gitu, menikah di bulan Syawal bagus gitu. Apa ada contoh yang lain gitu ya Ustadz ya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin Ustaz Jafri ya? Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu. Di bulan Syawal ini memang disunahkan menikah ya. Karena salah satu istri Nabi Siti Aisyah bahwa beliau dinikahi Nabi di bulan Syawal. Memang salah satu keutamaan di bulan Syawal selain menikah ada juga yang lainnya, puasa dan lain sebagainya. Kalau untuk selama ini sih belum pernah lihat ada kisah yang menakjubkan ya di bulan Syawal yang kisah nyata. Cuman selama ini ya kisah bahwa Nabi menganjurkan untuk menikah itu di bulan Syawal. Karena salah satu ada hadis Nabi ya Aisyah berkata bahwa beliau dinikahi Nabi di bulan Syawal. Jadi untuk kisahnya belum pernah dapat kisah yang terjadi di bulan Syawal tersebut. Yang pastinya di bulan Syawal ini kita dianjurkan untuk berpuasa selama 6 hari dengan keutamaan yang mendapatkan pahala selama 1 tahun penuh. Jadi untuk kisahnya belum pernah dapat kisahnya. Oke, terima kasih. Baik itu Bunda. Jadi kalau kita lihat ya salah satunya ya mungkin yang spesifik tadi dari pernikahannya Siti Aisyah dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri sudah menjadi ibrah tersendiri ya. Bagaimana ternyata kenapa orang-orang tua kita dulu, ulama-ulama kita dulu ternyata membuat pembiasaan itu bukannya sekedar mengambil momentum, tapi ternyata ada sebuah ibrah, inspirasi pernikahan Rasulullah dengan Sayyidatina Aisyah juga dilaksanakan di bulan Syawal. Yang belum nikah, bulan Syawal tahun depan ya. Baik, demikian dua pertanyaan sudah sama-sama kita tanggapi, sudah jawab. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Dan rangkaian acara kita pada hari ini kita akhiri. Sama-sama kita akhiri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Demikian alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah
ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad.